Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along? Hai, Halo semuanya, apa kabar? bareng Japers lagi. Hari ini kemarin kan kita udah nyanyi-nyanyi nih. Sekarang kita ngobrol-ngobrol aja. Ya, sekarang kita mau coba sedikit Sharing, serius ya. sharing. Sharing. Jadi begini, hari ini saya mau kasih tahu tentang mungkin perimbun apa gitu. Saya nggak tahu ngerti itu dulu Mr. Baka ya. Jadi saya itu pas main ke rumah nenek, nenek tuh kasih tahu, kamu tuh terlahir hari ini. Maksudnya gimana nek, karena nenek kan orang Sunda tuh ya. Nah, iya, kalau hari ini tuh sifatnya begini. Nah, gitu loh. Oh, jadi ini mungkin seperti nilai-nilai kearifan lokal kali ya? Bisa jadi, tapi itu boleh percaya boleh enggak ya. Kalian boleh mempercayai atau enggak, tapi saya merasa kok iya betul juga ya, nenek saya bilang itu karakter saya tuh seperti ini gitu ya. Jadi hari kelahiran kita hari Senin, Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Dan ternyata di orang Sunda itu ada ininya, ada apa namanya? Ada lambang-lambangnya. Kalau Mr. Baka itu hari apa? Saya kalau nggak salah hari Minggu. Hari Minggu, nanti kita lihat ya, hari Minggu itu apa ya. Saya hari Senin kan, jadi hari Minggu hari Senin gitu. Nah, kita mulai dari hari Senin. Hari Senin? Ya. Oke. Jadi Senin apa tuh lambangnya? Hari Senin itu lambangnya itu bunga. Bunga? Oh, sepertinya harum wangi tuh. Jadi, nah buat kalian yang terlahir pada hari Jumat, ini percaya atau tidak percaya? Hari Senin, percaya atau tidak itu terserah ya. Jadi lambangnya, kata nenek saya itu begini, lambangnya itu hari Senin itu bunga. Nah, bunga itu sifat orangnya itu suka dengan keindahan. Jadi sama dengan bunganya itu. Jadi indah. Indah, terus bagaimana sih kalau misalnya sifat bunga itu mekar. Mekar orang semua suka. Nah, jadi orang yang suka art, suka menyanyi, pokoknya sesuatu yang indah, dia suka sama sesuatu yang indah. Sifatnya seperti itu. Boleh dikatakan seniman? Bisa jadi seperti itu, bisa jadi. Tapi ya kan hari Selasa juga, hari Kamis, hari apa juga kan ada juga seniman yang lahir lagi. Okay. Nah, jadi sifatnya suka dengan keindahan. Terus orangnya tuh suka menolong. Nah, suka mengorbankan diri sendiri untuk terlihat indah. Benar juga. Bisa lihat nggak kalau bunga misalnya udah mekar, dia mekar dulu biar orang-orang senang. Tapi begitu layu itu orang ninggalin dia. Dia nggak peduli orang itu mau ninggalin dia atau enggak, yang penting dia mekar dulu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi lambangnya seperti itu. Sifat orangnya jeleknya yang itu lahir di hari Senin. Iya, jeleknya itu. Jadi jeleknya itu dia mau mengorbankan dirinya sendiri untuk orang lain, walaupun dia harus disakiti gitu, seperti itu. Nah, terus bisa merasakan kalian ya orang yang terlahir di hari Senin. Coba, kalau saya sih merasakan ya. Jadi kalau misalnya begini ya. Kadang kita merasa orang-orang tuh pengen deket sama kita gitu, pengen deket. Tapi ada kadang suatu hari gitu, kayaknya orang sebel sama kita atau gimana gitu. Menjauh, nggak tahu kenapa gitu. Tapi ada saatnya orang tuh, deket semuanya. Mungkin penjelasannya waktu mekar dan waktu layu itu ya? Iya, bisa jadi seperti itu, Jadi nenek saya itu menerangkan hari Senin itu seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat hari Selasa. Hari Selasa itu apa? Hari Selasa yang saya tahu itu dilambangkan dengan api. Ya, api. Api itu kan karakternya gimana tuh? Sepertinya membara, menggelora gitu ya. Panas ya. Nah, itu mungkin bisa dicerminkan jiwa sosialnya itu tinggi. Dia itu bergelora untuk membantu. Jadi jiwa sosialnya tinggi, suka menolong tanpa membeda-bedakan orang ya. Terus dia juga sangat setia ya, tapi dikatakan susah jatuh cinta. Oke. Ya. Kemudian sifat jeleknya atau sifat yang apa tuh buruknya ya,
dia itu punya perasaan panas juga ya, atau iri. Panas. Iya. Mungkin karena sifat setan tuh ya. Jadi dia iri, terus kemudian perasaannya suka panas, suka mudah terbakar emosinya. Nah, dan mungkin kalau diteruskan itu dia juga bisa jadi pedas ya perkataannya ya. Perkataannya ini ya, bisa jadi pedas ya, yang bisa enak gitu ya. Manas-manasin orang kali ya, tukang ngomporin jangan-jangan. Jangan itu juga ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa menarik yang positifnya, terus mengurangi atau menghindari yang buruknya ya, atau yang negatifnya. Oh gitu. Tuh, jadi itu yang hari Selasa tuh tadi gimana? Sifatnya dia suka menolong, jiwa sosial tinggi, jadi kalian keluaran, terus kemudian dia setia, tapi susah jatuh cinta. Nah, dan sifat jeleknya itu suka iri, iri atau panas di hatinya mungkin ya. Terus dia juga mudah terbakar emosi, dan mungkin kalau berlebihan dia suka berkata pedas. Oke, gitu. Jadi itu buat kalian yang terlahir dari Selasa. Ya. Nah, sekarang kita lanjut yang ke hari Rabu. Oke, jadi yang di hari Rabu ini lambangnya apa tuh yang hari Rabu? Lambangnya itu daun. Daun, kalian tahu daun ya. Pokoknya, aduh mata saya sakit. Jadi daun itu orangnya ramah ya, ramah, suka menaungi orang, tapi orangnya pendiam. Terus suka punya kepribadian buruknya itu orangnya gampang bimbang. Karena sifat pendiamnya itu, makanya dia bimbang dan susah untuk menentukan keputusan. Gitu, jadi lama mungkin ya. Lama. Terus karena sifat daun, kalian kan tahu ya, kalau daun itu bergoyang, dan orangnya tuh nggak suka diperintah-perintah. Itu sifat orang yang di hari Selasa. Jadi hari Rabu. Ya, jadi hari Rabu sifatnya daun, orangnya ramah, pendiam, suka menaungi orang, pokoknya membantu gitu ya. Nah, terus tapi sifat buruknya itu orangnya bimbang dan susah membuat keputusan. Terus orangnya juga nggak mau diperintah. Jadi sifatnya agak bossy kali ya. Bossy kayak gitu nggak sih? Mungkin antinya dia, anti diperintah aja ya. Anti diperintah ya. Kalau misalnya kalian hari Selasa anti diperintah, berarti kalian mau jadi bisnismen atau bisniswoman. Oke, jadi itu yang terlahir dari Rabu dengan lambang daun. Sekarang kita lanjut ke hari Kamis. Nah, untuk yang hari Kamis itu gimana nih? Kamis itu dilambangkan dengan angin. Angin. Angin itu kan seperti mungkin kita sering rasakan ya, dia selalu bertiup kemanapun arahnya. Oh gitu. Ya. Nah. Jadi dia itu dia bisa kemana saja, tidak mudah menyerah. Kemanapun selalu bertiup dia. Oh gitu. Tidak mudah menyerah. Dia bersemangat tinggi sekali. Tekun dan giat ya. Giat berarti kalau ada sesuatu yang yang dia belum bisa pelajari, dia berlatih terus dia giat ya. Itu sifat positif positif dari seorang yang Kamis, lahir hari Kamis, dilambangkan dengan angin ya. Dan dari positif masih ada, kalau dari sisi pergaulannya dia mungkin memudahkan, karena dia ke segala arah. Dia mudah bergaul dan dia cepat menyesuaikan diri, gitu ya. Jadi mudah bergaul, cepat menyesuaikan diri, semangatnya tinggi, kemudian dia tidak mudah menyerah, tekun dan giat. Ya, giat berlatih ya. Betul. Dan sesuatu hal yang dia belum tahu kan ya. Benar, untuk hal-hal yang dia belum tahu. Nah, sifat negatifnya juga ada. Ya. Dia sulit bertahan. Bosenan ya? Pembosan ya. Bosenan dia ya. Mungkin kadang-kadang kita suka bilang, dia mah suka angin-anginan. Oh iya, karena mungkin bahasanya dari lambang itu. Karena lambangnya angin, jadi dia angin-anginan, bosan orangnya. Suka berpindah-pindah tempat mungkin ya. Kalau dia bosan dia pindah, karena dia kan punya banyak teman bergaul, suka berpindah-pindah tempat. Kemudian bisa menyesuaikan diri. Ya. Dia juga cepat marah tapi cepat reda. Oh ya, itu kayak ini angin topan. Kayak angin ya. Jadi angin datang kenceng, tiba-tiba hilang. Oh gitu. Tenang, gitu ya.
Dan karena dia mungkin orang yang angin-anginan ini, jadi sulit berketetapan hati dia. Nah, apa tuh maksudnya? Maksudnya ya mungkin mudah pindah ke lain hati. Oh, mudah pindah ke lain hati berarti gampang selingkuh ya? Maksudnya gitu. mungkin kalau dalam keputusan dia mungkin bisa ganti keputusan. Oh, misalnya ada plan A jadi plan B, jadi ganti-ganti ya dia. Ya kalau dalam asmara mungkin bisa ke arah situ. Selingkuh ya? Iya. Tapi ya bukan kita mau menjudge orang gitu kan ya. Tapi jadi mungkin cuma buat Evan aja ya. Kalau kita bisa mengambil pelajarannya supaya kita tidak mudah ke situ juga, tidak mudah terbawa. Terbawa omongan, terbawa apa gitu, nggak mudah, ataupun kita tidak mudah nanti kita bisa mereduksi sifat-sifat negatifnya, terus kita memperbanyak yang positifnya, yang itu aja. Bergaul itu ya? Ya benar. Bergaul. Oke, itu sifat-sifat dari hari Kamis ya, yang dilambangkan dengan angin. Selanjutnya kita lanjut di hari Jumat. Ya. Untuk yang hari Jumat itu lambangnya air. Lambangnya air. Iya. Jadi sifat air itu tenang. Iya, air memang tenang ya. Orangnya tenang, menyejukkan dan membawa kesegaran bagi orang sekelilingnya. Seger kan? Ini bukan promosi akuan kan? Iya, terus membawa sumber kehidupan paling utama pada kehidupan orang-orang di sekelilingnya. Oke, itu air ya. Dia sifatnya itu menyenangkan. Menyenangkan, namun jika berlebihan dia akan menghancurkan. Bagaimana sih sifat air kalau misalnya airnya sedikit tenang gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba banjir, meluap, kemarahannya meluap itu menghancurkan. Jadi itu sifat positifnya dari air itu tenang dan menyejukkan, membawa kesegaran bagi orang-orang di sekelilingnya ya. Jadi mungkin bisa bawa suasana lah ya. Bisa suasana sejuk dan segar ya. Terus sifat buruknya dari hari Jumat ya, berlambang air itu orangnya egois, keras kepala, terus suka membanggakan diri. Nah, dari semuanya kalau misalnya punya kemauan tuh harus dituruti. Itu jadi lambang dari sikap orang yang lahirnya hari Jumat dengan lambang air. Oke. Menyejukkan, tenang, dan bisa membawa suasana menjadi kesegaran. Sifatnya yang nggak bagus itu egoisnya itu ya, segala sesuatu harus diturutin. Jadi itu yang terlahir pada hari Jumat. Sekarang kita cek yang hari Sabtu. Oke. Jadi hari Sabtu itu gimana ya? Hari Sabtu itu dilambangkan dengan bumi. Oh, bumi ya. Bumi. Kita tahu bumi itu tempat berpijak, yaitu bumi atau tanah ya. Dia bisa kita artikan sebagai kesabaran, ya. Sabar ya. Bertanggung jawab. Ada pesan sederhana ya benar, dan dia penuh pengabdian. Mungkin dia juga punya ciri fisik yang kuat, ya kuat. Berarti pendiriannya kuat juga. Pendiriannya juga kuat dan dia itu tegar. Orangnya tegar ya. Jadi bagaimana dengan sifat bumi itu kuat ya. Kuat ya, tegar. Walaupun diinjak-injak dia tetap tegar gitu kan ya. Dia berpendirian kuat, kalau misalnya dia menopang sesuatu dia kuat. Dan dia bertanggung jawab, sabar, penuh pengabdian, memberi itu. Jadi bagaimana aja sifat-sifat dari bumi ya. Semua orang injak-injak dia tapi dia kuat. Ya. Dan dia bahkan memberi kehidupan untuk tumbuhan, untuk misalnya hewan gitu kan. Pokoknya memberikan kehidupan pada yang walaupun dia diinjak-injak ya. Betul. Jadi sifat hari Sabtu orang yang mungkin agak sedikit pendiam, diinjak-injak, tapi kalau udah marah kali bahaya ya. Mari kita teruskan ini ya. Dia juga dianggap memiliki cita-cita yang tinggi ya. Dia murah hati, dia mudah memberikan apa yang dia punya. Oh gitu. Asalkan itu untuk kebaikan atau menolong orang. Tapi memang ada yang dianggap kurang atau tidak baiknya, yaitu dia selalu ingin menguasai, karena dia tuh sifatnya mungkin luas ya. Jadi dia selalu ingin menguasai apa yang dia suka. Dan mungkin kita bisa menganggapnya agak egois dan sedikit sombong. Ya. Gitu. Mungkin karena kuatnya itu dia merasa sombong kali ya. Bisa jadi. Sombong. Tapi biasanya kalau nenek saya dibilang itu kalau hari Sabtu itu orangnya agak sedikit pendiam. Pendiam. Sering diinjak-injak.
maksudnya sering diinjek-injek tuh sering diremehkan sama orang lain ya. Tapi kalau misalnya dia marah itu katanya orang nggak sanggup lawan dia. Nah, karena mungkin karena kuatnya itu ya kan. Mungkin dikarakterkan sama kayak seperti gunung kali ya. Iya bisa jadi. Itu kan bagian dari bumi juga gitu ya. Iya betul. Oke, kita lanjutkan dengan hari yang terakhir adalah hari Minggu. Ya. Hari Minggu. Apa tuh lambangnya hari Minggu? Hari Minggu itu lambangnya Mega. Mega tahu kan awan. Melindungi, orangnya bersifat melindungi. Bersifat melindungi, terus pergaulannya luas. Pergaulannya seperti luasnya Mega kan, kalau tahu sendiri kan kolam itu luas banget ya. Luas ya. Terus kalau yang saya tahu orang Mega itu cita-citanya tinggi banget. Oh iya, karena dia mungkin tinggi ya. Letaknya tinggi. Terus karena cita-citanya tinggi itu dia agak sedikit apa ya? Terlalu berlebihan. Kadang terlalu berlebihan. Nah, itu. Jadi kita lihat kekurangannya ya. Iya. Kalau dia sering orangnya tuh sering berlarut dalam kesedihan. Berlarut lama gitu ya. Terus agak sedikit pede kali ya. Iya. Karena dia pengen cita-citanya, kemauannya harus dituruti. Kalau nggak dituruti dia akan berusaha mendapatkannya dengan cara apapun. Jadi karena sifat tingginya itu makanya dia mau apa yang dia inginkan tuh harus tercapai kayak gitu. Jadi melakukan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi oke. Udah ya. Jadi kita udah tahu nih sekarang sifat-sifat kalian, sifat-sifat yang berdasarkan tanggal lahir ya. Hari lahir ya. Dari Senin, Selasa, Jumat, Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu. Sekarang coba komen di kolom komentar ya, kalian lahir hari apa, terus sifat kalian bagaimana, sesuai enggak? Kalau nggak sesuai nggak apa-apa. Ini kan cuman apa ya namanya ya? Iya, mungkin nilai-nilai ini kan berbeda di setiap komunitas gitu kan ya, atau di setiap tempat gitu kan ya. Jadi nilai-nilai ini biasanya ada di orang Sunda ya. Orang Sunda ngomongnya kayak gitu karena nenek saya kan kebetulan orang Sunda. Jadi ngasih tahu saya kayak gitu. Wah, kamu hari Senin begini sifat kamu begini, kamu hari Jumat begini sifatnya gitu. Jadi nggak perlu harus dipercaya. Kalau pas ya syukur, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipercaya ya. Paling tidak ambillah yang baik-baik dari pelajaran-pelajaran ini. Oke. Coba sekarang bikin komen. Kalian hari apa? Kalian lahir hari apa? Dan tulis lambangnya apa? Ya. Sifatnya sama nggak? Kalian sendiri. Oke. Sampai jumpa. See you next time. Bye-bye. Bye.